Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Vivi, Bunda Emi, terima kasih atas pencerahan ilmunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian bahasa Arab ya pada hari ini. Insya Allah untuk tasrif usul mungkin sudah dianggap selesai ya, takut bosan. Dari 6 bab yang sudah kemarin ditalar ya, misalkan di latihan beberapa minggu. Nah mungkin hari ini insya Allah akan kita lanjutkan pada tasrif far'inya. Nah, saya akan share screen dulu. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, Bunda. Siap. Sudah, Bunda. Siap. Nah, ini kan udah selesai ya yang sebelumnya, yang ini. Nah, yang sulasi mujarod, yang 6 bab itu tinggal dihafalin aja. Misalkan seperti kalau bab 1, ini contohnya mauzunnya sebelah sini. Misalkan seperti gosala, gimana menasrifkannya? Oh, gosala itu masuk bab 1, sehingga gosala yagsilu goslan. Misalkan kalau masaha, oh masaha itu tasrifnya masuk bab 3, sehingga masaha yamsahu mashan. Misalkan seperti karuma, bagaimana menasrifkannya? Karuma yakrumu karoman, misalkan ya. Ini udah kita berminggu-minggu ya, agak lama di sini. Selanjutnya supaya sedikit-sedikit kita beralih ya, takut bosan. Ini udah menasrifkan beberapa kali, beberapa minggu. Nah ini seperti lengkapnya seperti apa dari tasrif usul sulasi mujarod, mulai dari fi'il madhi sampai madhi majhul kita udah menasrifkan berkali-kali. Nah selanjutnya akan dirinci fi'il madhi. Nah ini akan dirinci bagaimana tasrifan fi'il madhinya. Nah ini kan kalau ke sampingnya udah ya, tinggal sekarang fi'il madhi akan kita tasrifkan bareng-bareng. Nah, sehingga bahasan hari ini adalah fi'il madhi. At-tasriful far'i. Silahkan. Tasriful far'i. Ya, itu yang punya buku tahu ya di halaman berapa tadi at-tasriful far'i? Di halaman 10, Bun, yang udah punya buku halaman 10. Yang ya, at-tasriful yang al-kafi ya, nggak apa-apa kalau yang belum punya. At-tasriful far'i. At-tasriful far'i. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Ya, langsung saja diterjemahkan ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Huwa adalah madalla. Apa-apa yang menunjukkan Apa yang menunjukkan ala hadatsin atas kejadian fi zamanin madha pada waktu lampau. Mislu. Contoh. Kataba telah menulis. Fataha telah membuka.
Fataha telah membuka. Qara'a telah membaca. Qara'a telah membaca. Sekarang pembagiannya ya. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, ini terbagi dua ya. Mabniyun lil ma'lumi. Mabniyun lil ma'lumi. Mabni atas ma'lum. Mabni atas ma'lum. Jadi ini yang aktif ya, udah pada tahu aktif. Contohnya kataba telah menulis. Kataba menulis. Sa'ala telah bertanya. Sa'ala telah bertanya. Nazara telah melihat. Nazara melihat. Qara'a telah membaca. Qara'a telah membaca. Fataha telah membuka. Fataha telah membuka. Amara telah memerintah. Amara telah memerintah. Atau menyuruh ya. Sekarang yang satunya. Mabniyun lil majhuli. Mabniyun majhuli. Mabni atas majhul. Mabni atas majhul. Kutiba telah ditulis. Kutiba telah ditulis. Su'ila telah ditanya. Su'ila telah ditanya. Nuzira telah dilihat. Nuzira telah dilihat. Quri'a telah dibaca. Quri'a telah dibaca. Futiha telah dibuka. Dibaca. Umiro telah disuruh. Umiro telah disuruh. Nah, udah. Sekarang kita tasrifkan ya. Tasriful fi'lil madhil ma'lumi. Tasriful fi'lil madhil ma'lumi. Tasrif fi'il madhi ma'lum. Tasrif fi'il madhi ma'lum. Kita tasrifkan nyanyi lagi. Kalau kemarin mah fa'ala yaf'ulu fa'lan ya, fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Nah, itu mah tasrif usul, tasrif pokoknya. Kalau ini cabang-cabangnya, misalkan kayak fi'il madhi. Gimana nih nasrifkan fi'il madhi? Nah, kita akan tasrifkan. Kataba, katabu. Silahkan. Katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabata, katabtuma, katabtum. Katabati, katabtuma, katabtunna. Katabatunna. Ya, katabatunna tadi ya. Katabatu, katabana. Nah, coba tasrifkan lagi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3.
katabu, Ya, ini ya. Jadi kalau yang dulu yang 6 bab itu kita pelajari beberapa minggu lalu itu tasrif usul yang pokoknya ini cabang-cabangnya. Kataba katabu ini menunjukkan laki-laki goib atau orang ketiga kalau dalam bahasa Indonesia ya. Goib misalnya kataba dia seorang laki-laki telah menulis karena di dalamnya ada huwa kan dulu kita tasrif huwa huma hum. Iya, coba tasrifkan biar diingat dari kataba itu di dalamnya ada huwa, kalau kataba ada huma, kalau katabu ada hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, jadi katabu itu ada menunjukkan laki-laki dan goib. Kataba dia seorang laki-laki telah menulis. Kataba dia dua orang laki-laki telah menulis. Katabu mereka laki-laki telah menulis. Nah, kalau katabata, katabena itu menunjukkan mu'anas perempuan dan goib atau orang ketiga. Jangan dia seorang perempuan telah menulis, dia dua orang perempuan telah menulis, mereka perempuan telah menulis. Kalau ini kata beta, kata betuma, kata betum untuk muzakkar laki-laki, mukhatab orang kedua yang diajak bicara. Kata beta, kamu seorang laki-laki telah menulis, kata betuma, kamu dua orang laki-laki telah menulis, kata betum, kalian laki-laki telah menulis. Kalau kata beti, kata betuma, kata betunna. Nah, ini untuk perempuan orang kedua. Kata beti, kamu seorang perempuan telah menulis. Kata betuma, kamu dua orang perempuan telah menulis. Kata betunna, kalian perempuan telah menulis. Kalau kata betu, kata bena. Nah, ini untuk muzakkar mu'anas bisa ya kata betu, kata bena. Ana nahnu di dalamnya buat laki-laki gini sama buat perempuan sama. Mutakalim orang ke satu. Jadi orang ke satu baik tunggal maupun jamak. Saya telah menulis, kata bena kami telah menulis. Nah, kita akan latihan di sini ya. At-tamrin latihan sorif tasrifkan al-af'al al-atiyah fi'il berikut. Jalasa, siapa yang ingin menasrifkan jalasa silahkan. Saya. Ya boleh siapa dulu silahkan mau lihat ke sini polanya silahkan jalasa siapa dulu. Saya Pepi. Ya mangga sok mangga Bu Pepi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jalasa, jalasu, jalasas. Jalasat. Bener nggak? Jalasat. Oh, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Hebat. Alhamdulillah hebat. Kita tasrifkan bareng-bareng jalasa Bun. 1, 2, 3. Jalasa.
Jalas. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak agak nadanya maksudnya dinikmati kayak gini. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Agak dinikmatin nasribkannya ya. Coba latihan satu lagi atau langsung ke sini. Misalkan koro tu, apa arti koro tu? Saya telah membaca. Koro tu, nah di sini berarti yang mana sama kata betul ya. Koro tu saya ada anak. Saya telah membaca. Coba sekarang siapa lagi? Koro tak. Kamu telah membaca. Kamu laki-laki. Ya, Kalau lihat di laki-laki, sini ya. kamu laki-laki telah. Kamu laki-laki telah membaca. Ya, kamu seorang, pakai seorang ya. Kamu seorang laki-laki telah membaca. Baik. Siapa lagi yang mau menasribkan satu lagi lah? Ini mau udah ya, udah habis atau satu lagi nih? Fataha. Siapa yang mau menasribkan Fataha? Saya dari Jogja. Ya, silahkan dari Jogja. Silahkan dari Jogja, mangga. Ustazah Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Alhamdulillah. Tukaran untuk Bunda Iwan. Sama terjemahnya pun langsung Fataha. Dia seorang laki-laki telah membuka sambil menutup. Fataha, dia satu orang laki-laki membuka. Telah membuka Pilmadi ya. Fataha, dia dua orang laki-laki telah membuka goib. Fatahu, mereka laki-laki telah membuka goib. Kemudian fatahat, dia satu orang perempuan telah membuka goib. Fatahata, dia dua orang perempuan telah membuka goib. Fatahtuna ya. Fatahat, fatahata, fatahna. Mereka perempuan jamak ya, goib telah membuka. Kemudian patahta, kamu atau engkau telah membuka laki-laki satu orang. Kemudian yang kedua patah. Kalau satu-satu malah bingungnya, perlu ditulis. Patah tidak tergambarkan soalnya. Kalau selanjutnya di kamu satu orang laki-laki telah membuka, kamu dua orang laki-laki telah membuka, mereka kamu kalian telah membuka. Sekarang fatahtum. Gitu. Kemudian dominan setelah itu antum anti ya. Fatahti. Dia kamu satu orang perempuan telah membuka, kamu dua orang perempuan telah membuka, kalian perempuan telah membuka, saya telah membuka, kami kami telah membuka. Nah, alhamdulillah udah lancar ya. Alhamdulillah untuk kajian bahasa Arab dicukupkan sekian, kecuali ada yang bertanya maka diperbolehkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita praktek ke Quran ya, Bun. Kalau besok kita praktek ke Al-Qurannya, ini biar terlihat. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini nggak di-share, belum ditulis nih. Oh ya, siap di-share, siap. Iya.
Bunda Vivi. Baik Bunda, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah sama-sama belajar bahasa Arab. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya kepada Bunda Fenty terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin saja masih ada yang Ibu Bapak kurang pahami. Marilah sama-sama kita bertanya dan berdiskusi kepada Bunda Fenty. Tadi Bunda Elo angkat tangan kepencet atau sengaja Bunda? Maaf, kepencet. Kepencet, baik Bunda. Ya. Baik, apakah ada Ibu Bapak yang ingin bertanya kepada Bunda Fenty? Ini aja Bunda Fenty, maaf nih mengulang yang minggu kemarin. Ya, Saya masih bingung nih yang perbedaannya yang antara bab 1, bab 2, dan bab 3 itu. Misalnya contohnya jalasa yajlisu itu yang bab 1 ya. Jalasa yajlisu julusan, fahuwa jalisun, majlusun, ijlis lata jelis, majlisun, mijlasun, julisa, yujlasu. Itu yang bab 1 ya? Sebentar nih, Bun. Halo, Bunda. Iya, siap. Nah, ini udah terlihat, Bu. Yang bab 2-nya jalasa yajlisu, perbedaannya itu ya? Ya, kalau jalasa yajlisu coba perhatikan masuknya bab berapa. Jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu. Berarti masuknya bab 1. Ya, ini. Ya, kemudian yang bab 2-nya. Iya. Bab 2-nya ini saya manusia benar apa salah gitu ya. Silakan. Julusan, jalisun, majlusun, ujlus, ijlis, Bun. Kan bab 1 mah fa'ala yaf'ilu, ain fi'ilnya kasroh, berarti bukan ujlus, ijlis. Yang bab 2. Oh, yang bab 2 berarti bukan jalasa contohnya, karena jalasa itu masuk dari bab 1. Jadi tiap kata berbeda, masuknya ke bab berapa? Apakah yang kata jalasa itu juga bisa ditasrifkan di bab 2 enggak gitu maksudnya? Oh iya, betul. Enggak bisa. Jadi ini kayak nanti misalkan kayak di Al-Qur'an, misalkannya di Al-Qur'an itu ada misalkan di Al-Qur'an misalkan kutiba alaikumusiyam misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalkan. Kutiba. Nah, kutiba itu bab berapa? Coba saya tes. Kalau kutiba bab berapa? Bab 1. Bab 2, Bun. Bab 2. Bab 2. Kata bayak tubuh. Aslinya itu kata bayak tubuh kitaban. Nah, ini kan ada kata bab 2. Oh, coba tasrifkan. Misalkan kalau masuk bab 2 berarti yang matchingnya kata bayak tubuh kitaban, katibun, maktubun. Uktub, karena ininya yaf'ulu masuk bab 2. Uktub la taktub maktabun miktabun kutiba yuktabu. Nah, misalkan kayak kutiba berarti sigotnya apa? Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Berarti mengartikannya gimana kalau madi majhul? Dia telah ditulis. Telah ditulis, telah dicatat, telah diwajibkan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu tidak hanya satu ya, nanti tergantung siakul kalam. Asal artinya kutiba itu telah ditulis, telah dicatat, telah diwajibkan. Nah, itu. Jadi gitu, Bun. Jadi satu kata itu masuknya ke bab berapa? Bab 1-kah? Bab 2-kah? Bab 3-kah? Bab 4-kah? Bab 5-kah? Bab 6-kah? Nah, seperti itu. Berarti dari satu kata ini tidak bisa dimasukkan ke tiap bab gitu ya, Bun? Iya, nggak bisa dimasukkan ke seluruh bab. Gitu. Oh gitu. Saya mencoba menuliskan dari satu kata dibuat 3 bab gitu, contoh tasrifnya misalnya tadi jalasa yajlusu yang bab 1, kemudian yang bab 2-nya jalasa yajlusu. Ya. Berarti kita bisa menentukan ini bab dari ain fi'ilnya. Iya dari ain fi'ilnya. Misalkan juga kan ini juga ain fi'il di sini baik madinya ataupun mudoreknya. Yang penting kita hafalkan dulu polanya. Kalau bab 1 AI, AU, AA, IA, II, UU. Kalau saya dulu lagi nyantri gitu. AI, oh fa'ala yaf'ilu. AU, oh fa'ala yaf'ulu.
Aa fa'ala yaf'alu, ia fa'ila yaf'alu, ii fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ketika ditanya sama Ustadz misalkan di Al-Qur'an misalkan tadi apa banyak ya. Idza jaa. Nah, jaa itu masuknya bab berapa? Idza jaa nasrullah. Jaa. Coba satu lagi jaa masuknya bab berapa? Oh, itu mah mahmuz ya, belum belajar ya, ya itu yang normal-normal dulu, yang sahih dulu. Misalnya sabbihisma alladzi khalaqa. Nah, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa. Nah, itu di sana ada khalaqa. Nah, itu masuknya bab berapa khalaqa? Bab 3. Bab 1. Bab berapa? Bab 1. Bab 1. Bab 1. Betul, bab 1. Bab 2, Bun. Khalaqa yakhluqu khalqan. Khaliqun makhluqun. Ukhluq. La takhluq. Makhlukun makhlukun mikhlakun. Khuliqa yukhlaqu. Bab berapa? Bab 2. Ya, udah tahu bab 2 misalnya khalaqa itu sigotnya apa? Khalaqa. Fi'il Madi. Fi'il madi Maklum. Fi'il madi maklum. Khalaqa fi'il madi maklum. Apa artinya khalaqa? Telah diciptakan. Kalau maklum di atau Telah menciptakan. Ya, dia telah menciptakan. Dia seorang laki-laki, kalau mau sesuai huwa umahumnya ya. Dia seorang laki-laki telah menciptakan. Nah, kenapa tahu seperti saya misalkan khalaqa, kenapa tahu bab 2? Karena itu nanti lil ittila, setelah banyak telaah, setelah banyak baca. Nah, kita sedikit-sedikit saja ya, yang penting bisa menasrifkan sedikit-sedikit, nanti juga udah akan ada zauk tersendiri, ada rasa oh ini kayaknya beberapa, nanti insya Allah kalau udah lama belajarnya ya Bapak Ibu harap bersabar. Mungkin itu. Terima kasih Bunda. Bunda Fenty, ada pertanyaan dari kolom chat Bunda. Ya, Pertanyaannya dari Ibu Indah Kusuma Wardani, yaitu apa beda kata kerja di Arab sama di Inggris gitu Bunda. Oh gitu. Ya, akan dicoba dijawab. Jadi kalau verb kan kalau di bahasa Inggris kita cuma taunya simple present ya, past tense sama continuous ya. Kayak misalkan di sini misalkan bekerja misalkan, atau di apa kita contohkan misalkan menulis write misalkan. Write itu kan hanya ketika present misalkan sedang. Present tense ya Bunda. Ya, write presentnya gimana? Misalkan saya menulis surat misalkan. Jadi gimana kan hanya I write a letter. Ya, I write a letter misalkan ya. Saya menulis surat. Kalau saya akan menulis surat, I will write the letter. Saya akan I will write a letter misalkan ya. Kemudian saya sedang menulis surat, I am writing a letter. I am writing a letter misalkan. Nah, itu hanya perubahannya itu kalau saya telah menulis surat, I wrote a letter. I wrote kan jadi write jadi wrote kan ya, I wrote a letter misalkan. Nah, itu perubahannya hanya seperti itu kan, kalau jadi tidak seribet bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan dari telah menulis saja bisa menjadi tadi ya bisa menjadi 14 kan. Dari satu kata itu jadi 14, dari satu kata bisa jadi 12 pola gitu. Jadi lebih banyak, lebih detail, maksudnya lebih detail di bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris mungkin tadi hanya kalau telah berarti wrote misalkan, kalau sedang berarti writing misalkan, kalau akan berarti will wrote misalkan ya, hanya seperti itu. Untuk laki-laki dan perempuannya kan sama. Nah, seperti itu kira-kira perbedaannya. Bisa dikatakan kalau bahasa Inggris hanya 3, kalau bahasa Arab dari satu kata bisa 14 ya Bunda?
Iya betul. Dari satu kata bisa ke pinggir, mau ke pinggir ditasrifkannya mau ke bawah kan itu beda ya. Iya. Iya, ada Baik tasrif. Bunda. Iya. Terima kasih Bunda Fenty. Apakah masih ada ibu bapak yang ingin bertanya? Bunda Vivi. Baik Bunda. Assalamualaikum Bunda Vivi. Ya, Ini Bunda, mau ya. tanya. Ya, kan ada di list, lo ngisi apa namanya buku bahasa Arab. Iya Bunda. Yang di list. Ya, itu bayarnya sama siapa itu Bunda? Bahasa Arab yang untuk pelajar Ibu Bendahara Bunda, Ibu Yeti. Bukan. Oh iya benar. Ini kan yang untuk kita pelajari bahasa Arab sama Bunda Fenty ini kan bukunya Bunda. Benar Bunda. Nah iya. Terima kasih Bunda. Iya, bukunya sudah dipesan Bun. Insya Allah kata Ustadznya penerbitnya minggu ini akan mulai dikirim Bun. Oke. Mohon informasi harganya Bunda. Harganya doa aja. Gratis dari Bu Mas Rini itu Bunda-bunda. Ya, itu ada donatur itu. Sama ongkirnya sekalian juga gratis. Masya Allah. Masya Allah. Rini. Semoga Bu Mas Rini sehat. Terima kasih ya Allah. Baru saya mau nanya bukunya ada di mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan di kolom chat. Baik Kang. Sudah dibahas Kang Asep. Pertanyaan dari Bu Indah sudah dijawab oleh Bunda Fenty. Apakah Ibu Bapak masih ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup dulu Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah kita sudah berkesempatan belajar bahasa Arab kepada Bunda Fenty hari ini. Semoga apa-apa yang sudah dibagikan oleh Bunda Fenty hari ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat terus istiqomah untuk belajar ngaji di setiap harinya di ba'da subuh. Amin. Amin. Mengajak Ibu Bapak untuk menuliskan hasil kajian-kajiannya dan jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam blog Sagu Sapop. Terus Bu Vivi, Ya, itu ya Kang Asep. ini kan ada 23 partisipan ya, berarti 23 jamaah. Nah, mohon untuk mulai besok mengajak satu orang saja, nggak perlu banyak ya. 1 kali 2